Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 234120052 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar studi kelayakan bisnis pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses menilai apakah suatu rencana usaha dapat dijalankan dengan menguntungkan dan berkelanjutan. Melalui studi ini, pelaku usaha dapat mengetahui kemungkinan keberhasilan atau kegagalan sebuah bisnis dijalankan. Analisis dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, sosial ekonomi, hingga keuangan. Tujuan utama studi kelayakan adalah mengurangi risiko kegagalan dalam menilai potensi keberhasilan usaha sejak awal. Selain itu, hasil studi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengusaha, investor, dan kreditor. Dengan studi kelayakan, pelaku usaha dapat menyusun strategi yang tepat, memperkirakan kebutuhan dana, serta menghitung potensi keuntungan dan waktu pengembalian modal. Selanjutnya, manfaat studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis bermanfaat bagi pengusaha sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengusahakan usaha. Bagi investor, hasil studi membantu menilai risiko dan potensi keuntungan. Sementara itu, bagi lembaga keuangan, studi ini menjadi pertimbangan dalam memberikan pinjaman. Secara umum, studi kelayakan juga membantu penggunaan sumber daya secara efisien dan mengarahkan usaha sesuai tujuan. Selanjutnya, fungsi studi kelayakan bisnis. Fungsi utama studi kelayakan bisnis adalah sebagai alat untuk memutuskan apakah sebuah proyek layak dijalankan atau tidak. Selain itu, studi ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan usaha, membantu dalam penyusunan strategi dan rencana operasional. Fungsi lainnya adalah sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Beberapa aspek penting yang dianalisis dalam studi kelayakan antara lain aspek pasar yang menilai potensi permintaan dan strategi pemasaran, aspek teknis yang mencakup lokasi dan proses produksi, aspek manajemen yang menilai struktur organisasi, serta aspek hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, aspek sosial ekonomi menilai dampak usaha terhadap masyarakat dan lingkungan, sedangkan aspek keuangan menghitung kebutuhan modal dan proyeksi laba. Selanjutnya, tahapan studi kelayakan bisnis. Tahapan studi kelayakan dimulai dari mengidentifikasi ide bisnis yang berpotensial, kemudian menyaring ide terbaik yang realistis. Selanjutnya dilanjutkan pengumpulan data dan analisis terhadap sebagai aspek usaha. Setelah itu, hasil analisis disusun dalam bentuk laporan studi kelayakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan akhir, apakah bisnis akan dijalankan, diperbaiki, atau dibatalkan. Selanjutnya, pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan. Studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak pihak. Perusahaan memerlukannya untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan strategi. Investor menggunakan hasil studi untuk memutuskan penanaman modal, sedangkan perbankan menjadikan dasar pembelian kredit. Pemerintah juga dapat memanfaatkan dalam pemberian izin usaha, dan masyarakat dapat mengetahui dampak sosial ekonomi dari proyek tersebut. Selanjutnya, kendala dalam studi kelayakan bisnis. Pelaksanaan studi kelayakan sering mengalami kendala seperti keterbatasan data, biaya penelitian yang tinggi, dan waktu analisis yang panjang. Selain itu, perubahan kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan faktor ekonomi makro dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, studi kelayakan perlu dilakukan secara objektif dan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Jadi kesimpulannya, studi kelayakan bisnis merupakan langkah awal yang penting untuk mengetahui potensi keberhasilan suatu usaha. Dengan menganalisis berbagai aspek secara menyeluruh, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang tepat, mengurangi risiko kerugian, dan meningkatkan peluang kesuksesan. Studi ini menjadi fondasi penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.